Oke, kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Selamat datang di forum belajar bersama mata kuliah Metode Statistika 1. Sebelumnya saya mohon maaf ya, minggu kemarin saya belum bisa mengadakan pertemuan melalui Zoom karena sedang kurang sehat, dan alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu lewat Zoom untuk pertemuan pertama. Kemarin saya sudah memberikan beberapa video ya, yaitu modul 1, modul 2, kemudian ada diskusi 1 juga. Mudah-mudahan teman-teman yang ikut di forum sekarang mudah-mudahan sudah belajar ya, mudah-mudahan sudah mempelajari untuk setiap materi yang ada di modul 1, modul 2, kemudian modul 3. Nah, untuk sekarang saya akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan modul 3, yaitu tentang peluang. Nah, kemarin kan di modul 1 sudah belajar tentang statistika dan klasifikasinya, kemudian ada statistika deskriptif. Nah, biasanya di modul 1 dan modul 2 itu yang sering ditanyakan, itu yang sudah saya bahas di video diskusi 1. Itu ada tentang median, mean, kemudian variansi sampel, standar deviasi, simpangan baku. Nah, kemudian lagi misalkan disuruh membuat distribusi sampling. Nah, itu biasanya soal-soal yang sering ditanyakan terkait modul 1 dan modul 2. Nah, untuk modul 3 ini kita akan membahas tentang peluang ya. Nah, materi-materi peluang ini mungkin teman-teman di sini juga sudah sering mempelajari ya. Ada di mata kuliah pengantar probabilitas, kemudian di mata kuliah pengantar statistik matematis itu juga ada tentang materi-materi peluang. Nah, di sini di metode statistika 1 juga ada materi tentang peluang, nanti akan berhubungan dengan modul berikutnya, yaitu tentang variabel acak. Nah, nanti di sana akan berhubungan dengan modul 4. Jadi di sini mungkin saya akan sedikit membahas ya beberapa soal. Insya Allah soal-soal yang akan saya bahas ini mungkin nanti akan membantu teman-teman di tutorial online nanti. Nah, soal yang pertama di sini biasanya yang sering ditanyakan yaitu tentang peluang dari kejadian A, peluang dari kejadian B, kemudian peluang irisannya, kemudian lagi peluang bersyarat. Nah, peluang bersyarat itu yang paling sering ditanyakan ya. Nah, soal yang pertama di sini diketahui 16 orang gemar membaca berita, 14 orang gemar membaca novel, dan 5 orang gemar membaca keduanya. Nah, yang pertama biasanya yang sering ditanyakan adalah kita disuruh menggambarkan diagram Venn-nya. Nah, di sini biasanya sering banyak yang keliru ya, teman-teman, untuk membuat diagram Venn dari apa yang diketahui dari peluang di sini. Yang pertama kita misalkan dulu, misalkan kita punya kejadian di sini yang pertama kejadian A, teman-teman di sini mau membuat kejadian X, kejadian P, kejadian S, atau apapun itu boleh ya. Di sini saya misalkan yang pertama itu adalah kejadian A. Nah, kejadian A di sini merupakan kejadian seseorang gemar membaca berita. Nah, di sini kan ada yang gemar membaca berita, ada yang gemar membaca novel. Jadi kita di sini punya 2 kejadian. Kemudian kejadian B. Kejadian B adalah kejadian seseorang gemar membaca novel. Nah, jadi kita buat diagram Venn-nya dulu. Nah, di sini berarti kita punya himpunan A, kemudian himpunan B, dan ada satu lagi di sini. Ada A irisan B, 5 orang gemar membaca keduanya. Berarti 5 orang gemar membaca berita dan juga membaca novel. Jadi 5 orang ini merupakan A irisan B. Jadi ada di A juga ada di B. Nah, untuk membuat diagram Venn-nya, teman-teman perlu memperhatikan di sini. Di sini kan yang pertama kejadian A itu ada 16 orang. Nah, 16 orang ini kita kurangi dengan A irisan B-nya. Jadi 16 dikurangi 5 sama dengan 11 orang. Jadi di A ini ada 11 orang. 11 orang ditambah dengan 5 orang yang gemar membaca keduanya. Jadi 11 ditambah 5 sama dengan 16. Nah, ini harus diperhatikan ya di sini. Kemudian yang kedua, yang untuk himpunan B, himpunan kejadian seseorang gemar membaca novel. Ini juga sama, ada 14 orang, kita kurangi 5. Kita kurangi dengan orang yang gemar membaca keduanya. 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Nah, jadi di sini 9 ditambah 5 orang yang gemar membaca keduanya jadi 14. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan. Kalau teman-teman di sini menuliskan himpunan A-nya sama dengan 16, kemudian himpunan B-nya sama dengan 14, nah itu pasti disalahkan nanti. Nah, jadi teman-teman kurangi dulu dengan irisannya. Kalau tidak ada irisan, berarti dia himpunan yang saling terpisah atau saling lepas. Nah, berarti kalau tidak ada irisannya, jadi dia masing-masing. Di sini A, kemudian dan B. Nah, kalau misalkan tidak ada irisan, berarti langsung saja. Di sini 16, di sini 14. Nah, kalau ada irisan baru dikurangi dulu dengan irisannya. Nah, itu biasanya soal yang sering ditanyakan itu disuruh membuat diagram Venn-nya dulu. Kemudian soal berikutnya biasanya kita disuruh menghitung peluang kejadiannya, peluang dari
masing-masing kejadian. Nah, di sini yang pertama hitunglah PA, peluang dari kejadian A. Nah, rumus peluang itu kan, NA dibagi NS. Di sini adalah NA-nya adalah kejadian A, jumlah kejadian A. Kalau misalkan di sininya PB, berarti NB. Kalau misalkan di sininya, PQ, berarti NQ dibagi NS. Nah, sini kan yang ditanyakan adalah PA, peluang kejadian A. Nah, ini rumus umum untuk peluang, yaitu jumlah kejadiannya dibagi dengan jumlah ruang sampelnya. Nah, di sini teman-teman lihat ruang sampelnya ada berapa? Nah, berarti ruang sampelnya ada 11 ditambah 5 ditambah 9 sama dengan 25. Jadi yang ditambahkan itu ruang sampel yang sudah dikurangi, bukan 16 ditambah 5 ditambah 14, tetapi 11, jadi yang sudah kita kurangi, ditambah 4 ditambah 9, kemudian ditambahkan irisannya. Irisannya 5. Nah, sama dengan 25. Jadi S-nya, himpunan ruang sampelnya itu sama dengan 25. Nah, di sini berarti untuk mencari peluang A, NA dibagi NS. NA-nya tadi 16. Nah, ini 16-nya kita tetap 16 orang yang belum kita kurangi dibagi 25 sama dengan 0,64. Kemudian hitunglah PB. Nah, PB-nya NB dibagi NS. NB-nya berapa tadi? NB-nya 14 orang dibagi 25, 0,56. Kemudian PA irisan B. Nah, PA irisan B berarti NA irisan B jumlah yang gemar membaca keduanya dibagi jumlah ruang sampelnya. Tadi jumlah orang yang gemar membaca keduanya itu ada 5 orang. 5 dibagi 25 sama dengan 0,2. Nah, teman-teman perlu memperhatikan di sini untuk nilai peluang itu tidak boleh lebih besar dari sama dengan 1. Jadi kalau nilainya lebih besar dari sama dengan 1 berarti dia bukan peluang. Nah, berarti perhitungannya salah. Jadi untuk nilai peluang itu harus lebih kecil dari sama dengan 1. Nah, kemudian yang kelima di sini hitunglah PA gabungan B. Nah, di sini teman-teman lihat PA gabungan di sini adalah himpunan yang merupakan kejadian yang saling bebas. Nah, di sini rumusnya PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, di sini kan A irisan B-nya kan ada. A irisan B-nya ada 0,2, jadi kita jumlahkan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Nah, kalau misalkan irisannya itu himpunan kosong atau sama dengan 0, nah teman-teman nanti tinggal menjumlahkan. Nah, ada di modul untuk soal-soal kalau misalkan kejadian bebas, kemudian kejadian saling lepas. Nah, untuk yang irisan teman-teman bisa membuka modul halaman 3.36. Nah, itu 3.36 kalau A irisan B-nya himpunan kosong, kalau yang ditanyakan misalkan PA irisan B, berarti tinggal dikalikan PA dikali PB. Nah, di sini kan A irisan B-nya ada. A irisan B-nya itu kan sama dengan 5. Nah, jadi rumusnya sama, NA irisan B dibagi NS sama dengan 5/25. Nah, kalau misalkan A irisan B-nya himpunan kosong, nah ini biasanya banyak yang suka keliru nih di sini untuk rumus-rumusnya. Kalau misalkan di sini A irisan B-nya himpunan kosong atau A irisan B tidak mempunyai irisan. Nah, berarti untuk mencari PA irisan B, itu rumusnya ada di halaman 3.36. Jadi langsung PA dikali PB. PA dikali PB. Nah, misalkan di sini A irisan B-nya tidak ada atau himpunan kosong. Jadi misalkan kita mencoret dulu ini nilai 5. Berarti untuk mencari PA irisan B, kita tinggal kalikan. Peluang A-nya tadi 0,64, kemudian dikalikan dengan 0,56. Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan ya tentang peluang ini. Jadi kalau misalkan A irisan B-nya sama dengan himpunan kosong, berarti rumusnya pakai yang ini untuk mencari irisan. PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Nah, untuk yang gabungan itu sama ya cara mencarinya. Nah, untuk yang gabungan itu rumusnya ada di halaman berapa ya? Untuk yang digabungan juga sama. Itu kita perhatikan nilai irisannya kita perhatikan. Kalau kejadiannya saling lepas, itu tinggal dijumlahkan. Nah, kejadian saling lepas itu sama A irisan B-nya sama dengan himpunan kosong. Berarti PA gabungan B-nya sama dengan PA ditambah PB.
sama dengan PA ditambah PB. Nah, ini untuk kalau kejadian saling lepas. Nah, jadi kita yang perlu memperhatikan di sini adalah irisannya dulu, kita lihat, irisannya ada apa enggak? Kalau irisannya ada berarti pakai rumus yang ini, PA gabungan B-nya. Nah, nanti ini akan berhubungan dengan, teorema Bayes ya, untuk A irisan B ini. Nah, PA irisan B-nya kalau ada berarti pakai rumus yang ini, PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Kalau, irisannya tidak ada sama dengan himpunan kosong, berarti tinggal dijumlah aja, PA ditambah PB. Begitupun dengan irisan. Kalau irisannya himpunan kosong berarti dikalikan PA dikali PB. Kalau irisannya ada, irisannya kan di sini ada sama dengan 5. Berarti tinggal pakai rumus umum NA irisan B dibagi NE sama dengan 5/25 sama dengan 0,2. Nah, itu untuk membedakan antara kejadian saling lepas, kemudian kejadian saling bebas. Nah, kita tinggal memperhatikan nilai-nilai irisannya. Nah, di sini berarti untuk menghitung PA gabungan B, rumusnya PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Sama dengan, nah tadi PA-nya 0,64 ditambah PB-nya 0,56 dikurangi PA irisan B-nya adalah 0,2 sama dengan 1. Nah, di sini adalah kejadian tidak saling lepas. Nah, karena A irisan B-nya tidak sama dengan himpunan kosong. Kalau A irisan B-nya sama dengan himpunan kosong, berarti cukup PA ditambah PB karena dia tidak punya irisan. Ini teman-teman perlu memperhatikan ya untuk kejadian saling lepas, kemudian kejadian saling bebas, dan itu perlu diperhatikan. Karena biasanya banyak yang sering keliru ya. Nah, kemudian yang terakhir yang biasanya paling sering ditanyakan adalah peluang bersyarat. Nah, peluang kejadian bersyarat. Nah, jadi di sini peluang kejadian B itu akan terjadi apabila A sudah terjadi. Jadi kejadian pertama akan terjadi apabila kejadian kedua sudah terjadi. Nah, jadi dia saling bebas atau saling tidak berhubungan. Nah, di sini hitunglah PB bersyarat A. Nah, berarti kalau PB bersyarat A rumusnya PA irisan B dibagi PA. Nah, kalau misalkan hitunglah PA bersyarat B. PA bersyarat B berarti di sininya dibaginya PB, tinggal kebalikannya saja. Nah, di sini kan kita sudah punya nilai PA irisan B. PA irisan B-nya adalah tadi sama dengan 0,2 dibagi PA-nya yaitu 0,64 sama dengan 0,3125. Kira-kira sampai nomor 1 ada yang mau ditanyakan? Yang dasarnya apa? Gue kan matematika juga ada statistika. Ada yang mau ditanyakan? Beda-beda. Probabilitas. Tolong di mute dulu ya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk nomor 1 tentang peluang? Ini masih simpel ya, kalau menurut saya soal-soalnya masih simpel. Tinggal memperhatikan tadi di diagram Venn, kemudian di kejadian saling lepas ataupun kejadian saling bebas. Nah, untuk teman-teman di sini saya harapkan untuk aktif ya, aktif di grup maupun di forum di sini kalau kita sedang mengadakan Zoom, kalau memang ada yang sulit dimengerti, kita diskusikan di sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Itu rumus itu wajib hafal, Bu ya? Kalau ini solusinya ya. Kan sekarang untuk semester sekarang ini kan katanya wacananya itu kan ujiannya offline. Jadi ujian datang langsung kan. Kalau kemarin-kemarin kan masih ujian di rumah kan, take home exam. Nah, kalau take home exam kan kita masih bisa buka modul. Nah, ini kan saya pengalaman saya kan udah lulus ya. Ini pengalaman saya dulu untuk metode statistika 1 ini kan ujiannya offline, kemudian ujiannya itu PG, pilihan ganda. Pilihan ganda 30 soal. Nah, 30 soal kebetulan metode statistika 1 ini close book, jadi nggak open book. Jadi mau nggak mau kita harus hafal rumus. Itu solusinya. Saya belum tahu nih kalau untuk semester sekarang ujiannya bagaimana nih, belum tahu. Kalau syukur-syukur kalau ujian THE itu masih mudah. Kalau ujian THE masih mudah kan soalnya esai semua kalau ujian THE. Kalau ujian THE soalnya esai semua, jadi masih bisa open book. Kalau memang ujiannya nanti offline, ya mau nggak mau harus dihafal. Karena ini optionnya itu close book. Jadi ada beberapa mata kuliah yang open book, ada yang close book. Nah, untuk metode statistika 1 ini close book, kalau ujiannya offline close book, kemudian pilihan ganda. Soalnya pilihan ganda 30 soal. Jadi lumayan berat sih sebenarnya. Ini masih rumus peluang, belum nanti ke rumus-rumus tentang populasi, sampel, dan segala lainnya itu. Jadi mau nggak mau harus sering latihan. Jadi soal-soal yang ada di modul, yang ada di tes formatif, ada di latihan, dikerjain. Jadi nanti rumus-rumusnya lama-lama juga bisa ingat.
Untuk soal UASnya itu Mhm. pasti dari soal-soal modul itu ya, Bu, ya? Yang keluar di UAS? Sebenarnya sih nggak sama persis, tapi modelnya sama, modelnya akan sama. Model-model soal akan sama dengan modul, makanya sering-sering latihan, di modul. Untuk apa namanya, persis miripnya tuh nggak akan sama, palingan angka-angkanya yang dibedain. Jadi kita nggak terlalu bingung untuk ngerjain nanti pas UAS. Ini kalau memang semester ini ujiannya offline, ya itu, soalnya itu pilihan ganda 30 soal. Closed book lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita lanjut ya. Nanti mungkin di pertemuan-pertemuan akhir nanti, saya akan berikan beberapa soal ya, pilihan ganda nanti kita coba kerjakan bersama-sama. Untuk latihan teman-teman. Karena ini kan, ujian THE aja udah hampir, berapa semester ini, dari 2019 itu udah ujian THE terus. Kalau misalkan sekarang, ujiannya offline, mungkin, akan kaget ya. Bukannya menakut-nakuti, tapi, memberikan teman-teman, pengalaman gitu, pengalaman apa yang saya alami. Makanya saya sebenarnya, agak sedih ya di grup sepi, jadi kayaknya minat belajarnya itu rada kurang ya untuk, mahasiswa sekarang ini. Kalau untuk yang semester kemarin itu jujur ya teman-temannya aktif, kemudian di Zoom juga banyak yang hadir, banyak yang nanya juga gitu, senang jadinya. Kalau untuk yang sekarang menurut saya rada-rada kurang minat belajarnya, apa karena tutonnya masih lama, padahal ini tuh kesempatan bagus. Kalau kita sudah memulai tuton, sudah dikasih soal-soal diskusi, soal-soal tugas, itu kita mempelajari modul itu nggak akan ada waktu sebenarnya. Jadi sudah dikasih soal-soal diskusi aja sebenarnya kita sudah repot, apalagi satu semester ada 7 mata kuliah, ada yang 8 mata kuliah. Jadi sebenarnya untuk kesempatan sekarang dikasih forum belajar bersama di sini, sebenarnya harus dimaksimalkan ya untuk teman-teman di sini. Jadi kita belajar mendahului. Jadi kita belajarnya startnya dari awal, dari 2 bulan sebelum tuton. Jadi pas tuton nanti kita tinggal, lebih mendalami lagi. Oke, kita lanjut ya ke soal yang kedua. Ini soal-soal di sini sebenarnya saya seperti memberikan clue ya untuk soal-soal tuton nanti. Jadi soal-soalnya mungkin akan mirip. Nah, di sini soal yang kedua sama sebenarnya pertanyaannya sama. Yang dicari itu peluang A, peluang kejadian B, peluang irisannya, kemudian persyaratnya. Nah, tetapi di sini soalnya lebih variatif ya. Tadi kan di sini soal yang pertama itu simpel. Soal yang pertama itu lebih simpel, tapi soal yang kedua ini lebih bervariatif. Nah, di sini yang kedua, sebuah mata uang dilemparkan sebanyak 4 kali dengan memperhatikan urutan munculnya muka dan belakang. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi di sini adalah memperhatikan urutan munculnya muka dan belakang. Misalkan A adalah kejadian peluang paling sedikit muncul 2 muka, dan B adalah kejadian bahwa muncul yang kedua muka. Jadi setelah kita lemparkan 4 kali, peluang yang muncul yang kedua itu adalah muka. Jadi setiap pelemparan ini kejadian B adalah peluang, munculnya mata uang itu, yang keduanya adalah nilainya muka. Jadi kan mata uang itu ada depan, ada belakang. Nah, depannya ini kita misalkan dengan muka, kemudian belakangnya dengan B di sini. Ada juga misalkan soalnya yang memberikan dengan angka atau gambar. Nah, tetapi peluangnya nanti sama, angka gambar itu. Setiap 1 kali pelemparan itu peluangnya 1/2. Jadi misalkan peluang munculnya angka itu tetap 1/2, satunya dari NA, N depan atau N angka, kemudian dibagi 2-nya NS-nya. Tadi kan berarti ruang sampelnya kita punya angka dan gambar. Nah, di sini pun sama. Ruang sampelnya di sini kita punya muka dan belakang. Nah, yang pertama, hitunglah peluang munculnya paling sedikit 2 muka. Kemudian yang kedua, peluang munculnya yang kedua muka, dan yang ketiga belakang. Nah, berarti di sini, peluang B ya, peluang kejadian B. Nah, sebelum kita menjawab soal-soal di sini, kita buat dulu ruang sampelnya. Tadi kan di sini pelemparan sebanyak 4 kali dengan memperhatikan urutan munculnya muka dan belakang. Nah, berarti kita di sini buat dulu ruang sampelnya, untuk kita memudahkan ya. Nah, di sini teman-teman boleh langsung membuat ruang sampel seperti ini, atau kita buat dulu diagram, pohonnya ya, diagram pohon supaya lebih mudah untuk menguraikan di sini. Nah, di sini kan kita memperhatikan, ini yang kita garis bawahi adalah memperhatikan urutan munculnya muka dan belakang. Nah, berarti kita satu-satu ya. Dari muka dulu, kemudian
belakang. Nah, di sini untuk ruang sampel yang diawali dengan muka, nah dengan diawali dengan muka berarti kan muka, muka, muka. Jadi kita 4 kali lempar. Nah, berarti 4 kali lempar ini bisa keluar muncul muka semua. Kemudian 4 kali melempar berikutnya bisa muncul muka 3 kali, kemudian belakang. Nah, ini seterusnya. Kemudian kita buat ruang sampelnya. Jadi ruang sampel untuk munculnya muka terlebih dahulu, karena di sini kita memperhatikan urutan dari muka dan juga belakang. Nah, berarti kita buat ruang sampelnya di sini. MB sampai MB di sini. Ini untuk urutan yang pertama, untuk urutan munculnya muka ya. Kemudian untuk urutan munculnya belakang, sama kita buat ruang sampelnya. Nah, di sini berarti bisa muncul belakang semua sebanyak 4 kali atau belakang 3 kali, muka sekali. Nah, jadi di sini berarti ruang sampelnya sama seperti yang atas, kita diurutin dulu dari belakang. B sampai di sini M. Nah, ini untuk ruang sampel yang diawali dengan munculnya belakang. Nah, ini kalau kita jumlahkan ruang sampelnya itu ada 16. Jadi untuk munculnya muka ada 8, yang diawali dengan muka, kemudian yang diawali dengan belakang itu juga ada 8. Jadi ruang sampelnya ada 16. Sebenarnya dengan kita melihat ini, dengan kita melihat mata uang dilemparkan sebanyak 4 kali. Nah, 4 kali kemudian, mata uang kan itu ada 2 ya ruang sampelnya, ada muka dan belakang. Kita pangkatkan 2 saja. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, ini ada di prinsip perkalian atau penjumlahan, ada di modul 2. Nah, ini untuk mencari ruang sampelnya, berarti ruang sampelnya tadi ada 16. Nah, kalau misalkan kita uraikan, ini seperti ini. Nah, dengan menguraikan, ruang sampel seperti ini, kita akan memudahkan untuk mencari peluangnya nanti. Nah, di sini berarti NS-nya, jumlah ruang sampelnya ada 16. Nah, yang pertama yang ditanyakan adalah peluang munculnya paling sedikit 2 muka. Nah, di sini kan misalkan A adalah kejadian peluang munculnya paling sedikit 2 muka, berarti yang ditanyakan adalah PA. Nah, di sini PA. Nah, di sini A ya, yang pertama. Kita cari dulu ruang sampel untuk A. A adalah peluang, kejadian munculnya paling sedikit 2 muka. Jadi, mukanya itu paling sedikit muncul sebanyak 2 kali. Nah, berarti bisa 4 kali, bisa 3 kali, dan paling sedikit adalah 2 kali. Nah, kita lihat dari kedua ruang sampel ini. Kita lihat dari kedua ruang sampel ini, yang munculnya muka itu paling sedikit 2 kali. Nah, berarti ini muncul muka 4 kali, masuk. Muncul muka 3 kali, masuk. Muncul muka 3 kali, masuk lagi. Ini paling sedikit 2, masuk lagi. Kemudian ini masuk juga. Ini masuk juga, masuk. Nah, ini cuma 1 kali mukanya. Mukanya muncul 1 kali, berarti dia tidak masuk ke dalam kejadian A. Selanjutnya, di sini juga ada yang masuk. Ini tidak, kemudian ini masuk lagi. Ini munculnya muka sekali, enggak. Kemudian ini 2 kali masuk, ini 3 kali masuk. Nah, tadi di sini ada 7 yang masuk. 7, 8, 9, 10, 11. Jadi untuk A itu NA-nya, jumlah kejadian A-nya itu ada 11. Nah, kemudian kita cari peluangnya. PA sama dengan NA dibagi NS. Ini rumus umum dari peluang tadi, seperti soal yang nomor 1. NA dibagi NS, NA-nya tadi adalah 11, 11 dibagi NS-nya 16. Nah, ini bisa teman-teman buat lagi ke bilangan desimal ya, atau cukup sampai di sini pun sudah benar. Nah, di sini bisa dibuat lagi ke bilangan desimal. Kemudian kejadian B. Kejadian B adalah tadi peluang munculnya yang kedua muka dan yang ketiga belakang. Jadi kita harus melihat di sini, yang kedua muka, yang ketiga belakang. Nah, ini masuk. Ini kan berarti munculnya yang kedua muka, yang ketiga belakang. Ini masuk. Ini juga sama, muka, belakang. Jadi kita perhatikan urutan ya. Nah, di sini belakang muka nggak masuk. Ini juga belakang muka nggak masuk. Belakang-belakang enggak. Belakang-belakang juga enggak. Jadi kita lihat satu-satu ya. Nah, kemudian kita cari lagi di sini. Nah, ini muka belakang masuk. Ini juga muka belakang masuk. Ini muka-muka enggak, muka-muka enggak. Nah, di sini setelah kita lihat ada 4 kejadian B. Nah, ini kan MB, 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 kita lihat tengah-tengahnya ya, yang kejadian kedua dan yang kejadian ketiga. Kemudian MB. Nah, di sini B-nya sama dengan ada 4 jumlah dari kejadian B. NB sama dengan 4. Nah, kemudian kita hitung peluangnya. PB sama dengan NB dibagi NS. NB-nya tadi 4 dibagi NS-nya 16 sama dengan 4/16 atau 1/4 atau 0,25. Ini bisa dibuat desimal lagi boleh.
Nah, kemudian selanjutnya yang ditanyakan adalah irisannya, A irisan B. Nah, di sini kan kita sudah punya ruang sampel untuk A, kemudian sudah punya ruang sampel untuk B. Kalau tadi kan di soal nomor 1 sudah jelas ya, yang gemar membaca keduanya ada 5 orang. Nah, di sini kita harus mencari dulu ruang sampelnya, A irisan B-nya. Berarti kita harus mencari kejadian yang sama, ada di kejadian A, juga ada di kejadian B. Nah, ini kita tinggal kita lihat ya dari kejadian A dan kejadian B yang kejadiannya sama. Nah, di sini yang pertama ada MM, BM. Nah, di sini MM, BM, nah ini sama yang pertama. Kemudian MM, BB, kemudian ada lagi MM, BB ini, kemudian BM, BM. Belakang muka. Nah, ini belakang muka. Nah, untuk yang lainnya itu, kejadiannya masing-masing ya. Jadi A irisan B-nya ada 3, NA irisan B sama dengan 3. Jadi untuk peluang kejadiannya, PA irisan B-nya sama dengan 3/16. Nah, di sini sudah jelas ya, NA irisan B dibagi NS. NS-nya tadi 16, jadi 3/16. Kemudian peluang bersyaratnya, PA bersyarat B. Nah, ini berarti PA bersyarat B, PA irisan B dibagi PB. Kalau tadi kan PB bersyarat A, dibaginya PA. Karena ini PA bersyarat B, dibaginya PB. Kita tinggal lihat PA irisan B-nya tadi kita sudah punya 3/16, dibagi lagi PB-nya. PB-nya tadi adalah 1/4 sama dengan 3/4. 3/16 dibagi 1/4 sama dengan 3/4. Nah, kalau yang ditanyakannya PB irisan A, seperti soal nomor 1 tadi, PB bersyarat A berarti PA irisan B-nya 3/16 kita bagi dengan PA. Jadi kita lihat yang menjadi syaratnya apa? Yang menjadi syaratnya adalah PA. PA-nya tadi adalah 11/16. Nah, karena di sini yang menjadi syaratnya adalah B, berarti dibaginya dengan PB. Nah, itu untuk membedakan tentang kejadian bersyarat. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya model-model soal peluang ini ya bervariasi ya. Ada yang nanti pakai cara kombinasi, tapi untuk di metode statistika 1 ini lebih mengacu ke rumus umum ya, karena di sini kan hanya sebagai pengantar untuk modul 4, tidak seperti pengantar probabilitas itu soal-soal untuk peluang ini lebih bervariasi, berbeda dengan metode statistika. Nah, ada yang mau tanyakan sampai sini? Ini caranya seperti ini Bu, di apa itu ditulis MMBB gitu kalau misalkan nanti dadu, kalau dadu kan 6 tuh. Kalau misalkan 4 kali dadu berarti banyak banget tuh Bu ya. Biasanya kalau dadu itu paling banyak sih 2 kali pelemparan dadu. Jadi jumlah ruang sampelnya 36. Biasanya kita disuruh buat tabel ruang sampelnya, pelemparan dadu pertama, pelemparan dadu kedua. Nah, misalkan ini D1, kemudian D2. Nah, dadu 1, dadu 2. Nah, di sini kita suruh buat ruang sampelnya. Nggak akan banyak kalau dadu. Kalau dadu biasanya hanya 2 kali. Hanya 2 kali biasanya. Nggak akan sebanyak ini. 6 kuadrat berarti ya, kayak. Kenapa? 6 kuadrat kalau dadu kan? Iya, 6 kuadrat. Misalkan kan pelemparannya sebanyak 2 kali. Terus mata dadu kan ada 6, berarti 6/2. Berarti ruang sampelnya 36 untuk pelemparan sebanyak 2 kali gitu. Di video yang saya berikan juga kan sudah membahas beberapa soal-soal yang ada di modul kan. Soal-soal latihan, kemudian soal-soal tes formatif. Untuk soal-soal sisanya silakan teman-teman kerjakan sendiri ya. Kalau memang kesusahan bisa ditanyakan lewat grup. Jadi grupnya jangan sepi ya, diusahakan tuh rame, banyak yang nanya. Jadi nanti teman-teman yang lain pun bisa menanggapi. Tiba-tiba mati tadi. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 3 ya. Di sini nomor 3 soalnya adalah suatu kantong pertama berisi 4 bola merah dan 3 bola hitam. Kemudian kantong 2 berisi 3 bola merah dan 5 bola hitam. 1 bola diambil dari kantong pertama dan dimasukkan tanpa melihatnya ke kantong kedua. Jadi ini yang jadi yang harus kita garis bawahi di sini. Jadi kita mengambil bola dari kantong pertama tanpa melihatnya lagi, kita masukkan lagi ke kantong kedua. Nah, di sini yang ditanyakan adalah peluang bola hitam terambil dari kantong kedua. Oke, untuk penyelesaiannya kita di sini buat dulu
pemisalan ya. Di sini kantong pertama tadi berisi 4 merah dan 3 hitam. Jadi total untuk kantong pertama itu jumlahnya ada 7. Kemudian untuk kantong kedua itu ada 3 bola merah dan 5 bola hitam. Jadi totalnya untuk kantong kedua adalah 8. Nah, karena di sini pernyataannya adalah 1 bola diambil dari kantong pertama. Nah, di sini diambil dari kantong pertama, kemudian dimasukkan ke kantong kedua, otomatis di kantong kedua nanti akan bertambah 1. Nah, bertambahnya itu pengambilan dari kantong pertama. Jadi setiap bola yang diambil akan bertambah, kemudian jumlahnya juga akan bertambah. Nah, di sini kan kita yang akan dicari adalah peluang bola hitam. Peluang bola hitam yang akan terambil dari kantong kedua. Jadi kita fokus ke bola hitamnya dari kantong kedua. Untuk kemungkinan-kemungkinan di sini karena ada 2 bola, yaitu merah dan hitam, jadi kita punya 2 kemungkinan di sini. Nah, yang pertama kemungkinannya adalah mungkin kita akan mengambil, bola merah dari kantong pertama. Nah, jadi di sini PK1M. Jadi dari kantong pertama kita mengambil bola merah. Nah, otomatis di sini adalah peluangnya kita lihat di sini, N bola merah dari kantong pertama adalah 4 dibagi N keseluruhan total, jadi 4/7. Jadi P kantong 1 pertama merah adalah 4/7. Kemudian kita masukkan ke kantong kedua. Dari kantong pertama kita masukkan ke kedua. Nah, jadi di sini yang bertambah adalah bola merah, bertambah 1. Nah, karena yang diambil dari kantong pertama adalah bola merah. Jadi bola merah dari kantong kedua bertambah 1. Nah, kemudian di kantong 2 bola hitamnya tetap 5 karena yang terambil dari kantong pertama adalah merah, tetapi di sini jumlah total keseluruhannya jadi bertambah 1 lagi. Nah, jumlah total keseluruhannya bertambah 1. Jadi jumlah total di kantong kedua adalah 9 karena bertambah bola merah dari kantong pertama tadi. Kemudian di sini yang kedua adalah PK2 hitam. Nah, karena di sini adalah yang kita tanyakan, yang kita cari adalah peluang bola hitam terambil dari kantong kedua, maka di sini jadi PK2 hitamnya tetap. Nah, karena tadi yang pertama adalah bola merah, jadi jumlah di kantong kedua bola hitamnya itu tetap 5. 5 per total jumlahnya tadi ada 9, 5/9. Jadi untuk kemungkinan pertama yaitu 4/7 dikali 5/9 sama dengan 20/63. Kemudian kemungkinan kedua mungkin yang terambil itu adalah bola hitam. Bola hitam dari kantong pertama. Otomatis di kantong kedua bola hitam juga bertambah. Bola hitam bertambah 1, jadi sama dengan 6. Karena tadi kita sudah mengambil dari kantong pertama itu bola hitam, dimasukkan ke kantong kedua, jadi kantong kedua bertambah 1 untuk bola hitamnya, jadi sama dengan 6. Begitupun dengan total jumlahnya. Total jumlahnya yang tadinya 8 bertambah 1, jadi 9. Nah, jadi untuk PK1 hitam itu 3/7, ini kan totalnya untuk bola hitam 3 dibagi total keseluruhan bolanya 7, 3/7 dikalikan kantong kedua hitam. Kantong kedua hitam adalah 5 ditambah 1 dari kantong pertama tadi. 5 tambah 1 sama dengan 6 dibagi total keseluruhannya adalah 9 dikali 6/9. Jadi kemungkinan kedua adalah pengambilan pertama hitam dikalikan dengan pengambilan kedua juga hitam. 3/7 dikali 6/9 sama dengan 2/7. Kemudian dari kedua kemungkinan ini kita jumlahkan. Jadi peluang bola hitam terambil dari kantong kedua adalah, nah ini kan kantong kedua hitam, kantong kedua hitam. Nah, peluang pertama, kemungkinan pertama ditambahkan kemungkinan kedua. Jadi 20/63 ditambah 2/7 sama dengan 38/63 atau 0,6032. Nah, soal ini ada di soal tes formatif 3 ya, tes formatif 3 KB3 di nomor 3. Nah, ini jadi jawabannya 0,6032 setelah kita bulatkan. Jadi yang harus kita garis bawahi di sini adalah untuk soal peluang kejadian itu pernyataan di sini yang harus kita garis bawahi di awal dulu, yaitu pernyataannya apa. Kemudian yang harus kita garis bawahi berikutnya adalah pertanyaannya. Jadi ada 2, jadi pernyataannya apa, kemudian pertanyaannya. Nah, mungkin sampai di sini untuk diskusi kedua materi tentang peluang. Silakan teman-teman pelajari lagi, silakan kerjakan juga untuk latihan dan tes formatif yang ada di modul. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.